menurut saya kameramen itu dia adalah inti dari sebuah tayangan bisa oke atau tidak, Iya iya dari iya. angle-angle-nya dan saya rasa itu bukan hal yang gampang. Ya, karena kameramen Begitulah, ya cukup cukup susah ya, cukup jadi susah. memang saya lagi lebih fokus di situ. Oh, pantas ya Kakak mau jadi koordinator konten kreator ya? Karena Ya, Shalom Sobat Hope IT, kembali lagi bersama kami Hope IT Team, bersama saya Marcel yang akan menemani Sobat Hope IT dalam program kami yaitu Hopecast. Telah bersama saya pada hari ini salah satu kru Hope IT, tapi juga koordinator dalam bidang konten kreator. Teman-teman mau tahu itu siapa? Langsung saja, ini dia Who Am I? Shalom Kakak, halo, Kakak kabar bagaimana? kabar Tuhan sehat walafiat. Siap. Kakak sebelum lebih lanjut, Kakak bisa perkenalkan diri dulu, Kakak punya nama? Oke, Sobat Sobaiti, kenalkan, nama saya Angel Alfred Timuri. Teman-teman bisa panggil saya Jong. Iya Kakak. Kakak asal rayon ini dari mana? Asal rayon saya Oikumene. Kebumen ya? Ya, Di daerah Ajen? iya daerah Ajen situ turun ke bawah batas di SD Senasaba, Oh YPK siap, itu. iya iya. Saya tanya supaya siapa tahu ada mungkin teman-teman yang belum tahu Yang belum. daerah Kebumen itu sebelah mana. Iya Kakak. Kakak punya status mungkin kalau Kalau boleh tahu? status tetap single dan happy. Oh single ya? Yoi, Iya 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 iya. Kakak punya kerjaan? Kakak ini bekerja di mana? saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Jiwa Abipura. Rumah Ya, sakit Jiwa Wipura ya? sebagai apoteker di sana. Kakak yang tangan-tangan mereka punya obat. Ya, betul sekali. Iya 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 iya. Terus Sedikit bertolak belakang ya. ya agak lain ya, Iya, kerja di ini betul masuk di sekali. kru multimedia. Ya, Hebat hebat hebat. Iya Kakak, eee, kalau boleh tahu Kakak pertama kali, mengenal tim multimedia itu kapan? kapannya itu tahun 2022. Jadi pada saat itu ada perekrutan besar-besaran untuk tim Mhm, multimedia sekitar bulan April, bulan April April ya? 2022. Dan pada saat itu memang dari ketua tim multimedia sendiri yang meminta saya waktu itu untuk gabung di tim multimedia tapi, bantu di gedung Parkirene Oikumene Oh, untuk sebagai operator isi worship, isi worship. aplikasi yang Iya iya. buat tampilan ini ya, Wah, iya iya. nyanyian dan Biasa liturgi dipakai setiap hari ibadah. Minggu. Ya, Ya 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 ya. gitu. Berawal dari situ, saya pikir step-nya seperti itu, jadi harus di gedung PAR dulu baru bisa Ke gereja bergabung besar. ke gereja besar. Iya iya iya. Ternyata pada saat itu memang, Hopa itu belum masih masih fokusnya pelayanan di gereja, belum di gedung-gedung, karena memang keterbatasan SDM ya, maksudnya Kru-kru kurangnya waktu jumlah itu ya, kru ya. masih kurang pada saat itu. Jadi, saya diminta waktu itu untuk di Oikumene. Namun akhirnya tim multimedia dikumpulkan semua dan berjumlah pada saat itu kalau saya tidak salah ingat sekitar 30 orang. 30. Ya, Iya. baru terjadi perombakan, jadwal pelayanan. Jadi akhirnya kita pelayanannya dibagi rata, mana yang di gedung gereja, mana yang di, gedung PAR atau PAM di Iya iya. masing-masing rayon. Nah, dari situ bergabung, bisa dibilang juga saya orang terakhir yang gabung, Orang terakhir ya? orang terakhir Wah wah wah. dan ya luar biasa saya kaget, kita semua belajar sama-sama kan pada saat itu, nol. Iya 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 iya. Di tim ini saya lihat kita semua sama, sama-sama belajar dari nol. Jadi itu yang sudah punya keahlian pun pasti ya mau sama-sama mengajarkan kita yang belum bisa, Biar jadi lebih bisa. supaya semua bisa sama-sama terbentuk bisa. Iya iya iya. Siap siap. Kakak, Kakak masuk ini kan dalam tim multimedia ini, eee, mungkin Kakak punya motivasi tersendiri pada saat diundang untuk masuk dalam tim multimedia GKI Pengharapan ini? Oke, sebenarnya motivasi awal itu, saya cukup tergugah hati pada saat itu saya lihat di gedung parkir ini Rayon Oikumene, Ya?
saya lihat cuman ada Kakak Odi, Randy, dan Ishak. Saya lihat mereka di situ bertiga ganti-gantian. Cuman yang saya paling sering lihat mungkin Kakak Randy pada saat itu dan Odi bertukar-tukar. Waktu itu saya sempat bilang, "Ini yang bantu pelayanan multimedia nih kalian dua saja kah?" Gitu langsung bilang, "Kakak bisa bantu kak?" Oh oke. Dari situ saya coba untuk bantu lagi. Dan dari situ sudah Kakak Odi bilang, Kakak gabung ke multimedia sudah." Jadi memang motivasi saya di awal nih ingin membantu. Di satu sisi ini adalah kesempatan untuk saya bisa ikut pelayanan di gereja. Sekaligus belajar ya, Ya, sekaligus belajar tentang multimedia multimedia ini. ini seperti apa. Ya, Iya. Oke oke oke. Pasti cukup menarik ya, sangat menarik. Ya. Kakak, dalam tim multimedia ini kan ada beberapa, eee, tugas-tugas ya. ya, Salah satunya mungkin setiap hari Minggu teman-teman di, jemaat bisa lihat, operator isi worship, kamera dan lain-lain sebagainya. Kakak mungkin ada salah satu keahlian yang mungkin Kakak sangat suka di bagian situ, kira-kira ada Kak? kalau saya pribadi sih kalau bicara keahlian untuk multimedia saat ini belum ada ya. Belum ada ya? Belum sampai sampai level expert gitu, Belum belum. ya? Saya pun menyukai semua lini di situ, mulai dari operator, kameramen, teknis, saya sangat suka semuanya. Tapi yang saat ini saya lagi fokus untuk mempertajam lagi itu lebih ke kameranya, Kamera? sebagai kamera person ya, Mhm, memegang atau biasa bahasa enaknya lah, kameramen lah, kameramen? kameramen gitu. Karena, eee, menurut saya kameramen itu dia adalah inti dari sebuah tayangan bisa oke atau tidak. Iya iya Dari iya, angle-angle-nya dan saya rasa itu bukan hal yang gampang. Ya, karena kameramen begitulah, ya cukup cukup susah ya. cukup Jadi susah. memang saya lagi lebih fokus di situ. Oh, pantas ya Kakak mau jadi koordinator konten kreator ya? Karena Ya, pada saat itu juga Kak Kaudi menunjuk saya jadi koordinator untuk konten kreator. Saya juga sempat ragu-ragu ya, ragu-ragu bisa tidak karena ya nggak punya basic itu. Cuman memang dasarnya saya juga orangnya senang challenge, suka tantangan ya. sangat sangat suka tantangan apalagi ditantang. Wih, Seneng banget gitu. Jadi kan karena kalau kita ditantang sebuah project atau job, itulah kesempatan untuk kita bisa belajar. Belajar lebih dalam mengenai satu bidang itu. Seperti itu. Apalagi kan bidang kreator konten ini kan saat ini sudah cukup saat banyak ya ini. konten kreator kita Iya bisa. iya Jadi benar. saya pun bisa banyak belajar dari konten kreator yang sudah terkenal di Indonesia maupun di luar lewat Instagram, YouTube. Jadi saya belajar lewat mereka di situ. Iya 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 Kak. Eee, terkait, Kakak sebagai Koordinator. koordinator, minta maaf, koordinator konten kreator ya, eee, pengalaman pengalaman apa yang Kakak dapat selama menjadi koordinator konten kreator, tapi juga menjadi, eee, tim multimedia GKI Pengharapan ini Kakak? Mungkin ada salah satu pengalaman yang paling berkesan atau Saya ada satu pengalaman yang menurut saya paling berkesan itu ketika dapat tantangan bikin video ucapan untuk, sidang sinode. sidang sinode ya, Ya, sidang sinode ke-18 di Waropen tahun 2022. 2022? Ya, itu menurut saya adalah sebuah, eee, Challenge terbesar. challenge terbesar sekaligus sangat berkesan, karena pada saat itu saya bersama tim konten kreator, kami cukup cukup diajak berpikir keras, membuat konten yang berbeda, tapi ada unsur Rohani. edukatifnya di situ. Ada unsur edukasi, di mana kita bikin konten ucapan, sebenarnya konten ucapan untuk pelaksanaan sidang sinode, tapi di situ ada unsur edukasi, di mana kita memberi edukasi ke warga jemaat. Mungkin karena kan banyak warga jemaat juga yang belum paham apa itu sidang sinode, Iya apa iya yang iya, dilakukan di betul betul betul. sana, ya. Jadi kami memberi edukasi di sana, yang bikin berkesan tuh gini, kegiatan pada saat itu kita take video hanya 3 jam. 3 jam ya? Kita hanya butuh waktu 3 jam dan video itu lumayan bukan lumayan sih, banyak mendapat apresiasi sih, seperti itu. Iya 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 iya. Oke Kakak, eee
terkait Kakak sebagai, koordinator konten kreator ya, konten kreator, dalam multimedia nih fungsinya sebagai apa saja, Kak? Fungsi dari konten kreator ya, fungsi Iya, dari konten kreator ini kami di sini, eee, berusaha untuk membuat konten-konten apa saja ya, konten-konten infografis, konten-konten video, teman-teman bisa lihat contohnya ada di channel YouTube kami di GKI Pengharapan Jayapura. Di situ ada salah satu konten yang tentang, sidang sinode pengucapan konten tentang sidang sinode ya. Teman-teman bisa nonton langsung di situ dan juga konten podcast. Kami juga punya konten podcast yang mana, membahas tentang kegiatan-kegiatan atau isu-isu terbaru di gereja. dari gereja Ya, ya? Iya iya jadi iya. biasanya kami melibatkan para pendeta dan majelis ataupun siapa saja yang nanti bisa menjadi narasumber untuk materi-materi yang akan kami angkat, Siap gitu. siap. Oke, Kak, jadi kalau, kira-kira, yang Kakak mungkin tahu, sudah berapa banyak konten yang Kakak dan teman-teman konten kreator buat? Oke, untuk konten berapa banyak yang kami buat, saya tidak menghitungnya ya. Tidak menghitung ya? Karena kalau konten besar yang sudah kami buat itu sudah 2, tapi untuk konten-konten kecil, itu teman-teman juga bisa saksikan di, TikTok, di akun TikTok? TikTok kami. Oh, siap Itu siap. ada banyak Ada banyak. karya dari teman-teman konten, tapi bukan hanya teman-teman konten, jadi teman-teman Hope IT yang lainnya, yang punya kreasi-kreasi tersendiri, biasanya mereka membuat konten-konten video dan mereka akan serahkan ke kami, untuk kami lihat misalnya apakah masih perlu diedit lagi atau enggak, kalau memang dari kami sudah oke juga, langsung kami serahkan ke bagian humas. Bagian humas, Ya, karena nanti yang bertanggung jawab pengeditnya, untuk apa, untuk men-share-kan, hmm. dibagikan, itu dari bagian humas. Oh, jadi konten kreator ini tidak maksudnya tidak langsung edit, langsung di-up sendiri tidak ya? Tidak Tidak ya? tidak, jadi Oh, kami di Operaiti Tim ini sudah terstruktur dengan baik, jadi masing-masing punya tupoksinya masing-masing. Jadi misalnya dari teman-teman Hope IT yang lain membuat karya, ya, mereka akan berikan ke kami tim konten, yang mana kami bisa edit atau tidak perlu diedit lagi jika memang karyanya mereka sudah sudah jadi sudah ya? bagus ya, Ya. sudah bukan karya mentah, itu biasanya kita lihat untuk memfilter lah. Kita lihat, "Oh ini boleh boleh naik ini." Ada yang kurang apa di Ya, sini, mungkin kita bisa tambahkan kalau ada ya? yang kurang bisa kita tambahkan atau kita share ke teman yang ngirim ya, "Eh, kamu bisa nambahin ini enggak? Ini lebih kerennya kalau gini." Gitu. Iya iya iya. Tapi kalau misalnya dari kita juga pun sudah oke, ya kita tinggal langsung serahkan ke humas. Jadi tidak serta-merta teman-teman konten kreator sudah bikin karya terus langsung di-post, enggak, Tidak ya? tidak. Jadi harus ke humas dulu, Jadi karena humas nanti yang akan share ke semua akun yang kita punya, baik share Gereja GKI Pengharapan Jayapura maupun secara Hope, publik ya? Hope IT Team secara Iya. publik. Jadi memang sudah terstruktur dengan baik, jadi setiap, teman-teman konten kreator membuat sebuah karya atau video, langsung di-share ke teman-teman humas yang upload ya? Iya. Siap Kakak, siap. Eee, hambatan mungkin Kakak, hambatan selama mungkin Kakak menjadi koordinator konten kreator, mungkin ada? Oh, Seperti apa itu? sudah pasti ada lah hambatan Jelas ya hambatan pasti ya? hambatan di tim konten ya. Hambatan yang paling sering terasa di tim konten tuh ketika kita stuck, nggak ada ide Oh nggak itu ada ide ini mau wah, bikin karya apa, stuck. Wah, itu hambatan banget gitu. Sedangkan untuk hal yang lainnya saya rasa tidak ada karena tim Hope IT Team ya, iya ini buat saya pribadi ini adalah tim yang kompak, sangat ya, sangat kompak keseluruhannya. Jadi, asalkan tim konten kreator punya ide, itu teman-teman yang kita tinggal share-kan, "Kita mau bikin kayak gini nih." Itu tidak hanya tim konten aja yang kerja, iya iya iya, tim yang lainnya langsung datang membantu untuk kita menghasilkan karya ini. sebuah karya ya, Iya, jadi bisa dibilang teman-teman konten kreator ini pemberi idenya, nanti teman-teman yang lain kita eksekusi sama-sama, saling menopang. saling menopang. Iya iya Karena kan iya, tujuan kita adalah pelayanan, iya seperti itu. Jadi saya pribadi sih
dengan tim ya, saya dengan tim itu hambatan yang paling kami rasakan itu hanya di ide Ide saja. ide. Karena ya kalau sudah stuck ide, aduh ini bikin apa lagi ya, itu aduh bingung sudah. Biasanya ya kita harus perbanyak nonton lagi Iya. untuk Ideku lihat-lihat ada ya ide mengikuti perkembangan zaman juga iya kan, iya. Jadi seperti itu. ide kurang, tuntutan banyak. Ya, ide kurang tuntutan banyak Iya ya, iya iya iya. gitu. Memang. Kalau boleh tahu, eee, tim konten kreator ini, punya berapa anggota? Kami di tim konten saat ini ada 5 orang, 5 orang ya. 5 orang. Apakah itu masing-masing dengan tugasnya atau semuanya dituntut harus bisa? Contoh mungkin dalam 5 orang itu mungkin ada bagian pengeditan, ada yang bagian perekaman, pasang-pasang alat atau dituntut semua harus bisa, Kak? Oke, kebetulan ini tim konten sudah terjadi perombakan ya. Ya, Dulu awal-awal kami ada 8 orang dan itu memang kami bagi, ada yang editor sendiri, ada yang sebagai, konseptor, pemberi konsepnya ya, iya iya. yang lainnya nanti eksekutor gitu. Cuman, seiring berjalannya waktu, teman-teman semua sudah saling akrab, udah chemistry-nya dapat, Iya, ketika perombakan, oke memang kami terjadi pengurangan ya, tersisa 5 orang. persis 5 Ya orang. tersisa 5 orang. Di sini kami sudah tidak memeta-metakan lagi, tugasnya tuh semua harus bisa. Jadi dari 5 orang ini semua harus bisa sebagai konseptor, memikirkan ide, ya mereka juga harus bisa editor, kemudian, sebagai penanggung jawab program. Iya Ya iya. seperti saat ini ya, kami punya program, ada program yang akan jalan itu ada sekitar 3 3 ya, 3 3 program ya, program yang kami akan terus produksi. produksi terus. Ya, Jadi kelima orang ini dituntut dituntut harus bisa semua semuanya, tugas semua konten. tugas konten Iya harus ya, dalam iya, edit maupun editing, kameramen dan sebagainya, semuanya bisa. harus bisa ya. Iya. Kayaknya berat ya. Ya memang berat sih, tapi selama hati kita untuk melayani, saya rasa beban itu akan Hilang hilang, ya. Tambah lagi dengan teman-teman Hopaiti yang saling menopang, saling menopang. pasti saya yakin pasti tidak ada yang tidak mungkin Iya, ya. betul sekali. Iya. Kak, kalau tidak salah di tanggal 29 nanti itu ada ibadah Pentakosta Kedua kedua ya? Iya. Pentakosta kedua. Kira-kira Kakak dengan teman-teman konten kreator ini punya ide apa? Atau konten apa untuk tanggal 29 nanti nih? Ya, untuk konten dan idenya masih rahasia dong. Rahasia nih, Rahasia bisa dong. di-spill sedikit Nggak mungkin? bisa, nggak bisa di-spill lah, entar Jadi bocor, tidak kan jadi nggak jadi surprise oh, nanti. mau surprise ya ini? Iya dong, Waduh, gitu. jadi belum bisa di-spill ini ya, Ya, Kakak? belum bisa di-spill, cuman dari ketua multimedia sendiri sudah minta sih, Nah, iya iya, menyiapkan sebuah konten untuk kami, untuk kami sih, menyiapkan konten untuk perayaan Pentakosta kedua. Pentakosta kedua. Namun, ya masih dirahasiakan dulu lah. Gitu, kalau mau tahu nanti bisa cek aja di YouTube Kira-kira sama di Instagram. kira-kira tanggal berapa? Ya biasanya sih H-1, H-2 Eee, udah naik kok. oh siap. Jadi, buat teman-teman pengharapan, GKI Pengharapan Jayapura, nanti teman-teman bisa cek saja di kanal YouTube GKI Pengharapan, eee, tem Sama Instagram ya. sama Instagram-nya ya, supaya untuk konten berikutnya yaitu untuk konten ibadah Pentakosta Pentakosta kedua. kedua. Ya, teman-teman nanti saksikan saja. Oke Kak, mungkin tidak terasa ya kita sudah mau sampai di penghujung acara ini Kakak. Ya. Ya, jadi kalau boleh tahu yang terakhir nih Kakak punya pesan buat tim multimedia GKI Pengharapan Jayapura nih apa? Kan dari saya sih bukan hanya buat tim multimedia ya, Iya, teman-teman multimedia tidak hanya buat mereka, tapi buat sobat Hopa IT Team juga, secara keseluruhan terutama teman-teman muda. Dari saya mungkin teman-teman pernah dengar sebuah merek mobil yang mereknya Ford. Jadi pesan dari saya tuh saya mengutip quotes dari pendiri Ford Mobil itu namanya Henry Ford. Pesannya begini, "Anyone who stops learning is old, whether the 20 or 80.
Anyone who keeps learning stay young. The greatest thing in life is to keep your mind young. Yang artinya, siapapun yang berhenti belajar akan menjadi tua. Siapapun yang berhenti belajar akan menjadi tua. Tidak peduli dia umur 20 atau dia umur 80. Siapapun yang tetap belajar, dia akan tetap muda. Karena hal yang sangat luar biasa dalam hidup ini adalah tetap menjaga pikiranmu muda. Jadi dengan kita rajin belajar hal-hal baru, ya itu akan membuat cara berpikir kita tetap bisa muda. Seperti anak muda pada umumnya. Kita tahu sendiri ya, anak muda itu kan semangatnya luar biasa kan. Membara-bara. Gimana Ya, bicaranya membara-bara? bagaikan api yang menyala-nyala ya. Iya, itu maksudnya. Seperti apa? Semboyan PAM GKI Pengharapan Jayapura ya. Jaga api tetap Jaga api menyala. tetap nyala. Seperti Iya, itu iya, pesan iya. buat dari saya buat teman-teman semua. Oke. Jadi itu pesannya. Jadi teman-teman muda, jangan pernah berhenti untuk belajar. Walaupun kita sudah di usia tua juga pun kita tidak boleh berhenti belajar. Kita yang sudah pintar tidak boleh berhenti untuk belajar ya. Oke Kakak, terima kasih atas kesediaannya Kakak pada hari ini. Demikian perkenalan kita dengan salah satu kru Hope IT Team, dan see you next time. Who am I? I am Hope IT Team. For the glory of God. Hallelujah.